Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Saputra dengan NIM C1B020074 dari Manajemen L003 dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Tona Aurora Lubis SMMM. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari manajemen keuangan, yaitu manajemen modal kerja. Oke, kita masuk ke materi pertama. Nah, baiklah, di sini ada pengertian dari modal kerja, yaitu jumlah kekayaan atau aktiva lancar seperti kas atau uang tunai di peti kas dan di bank, piutang usaha dan persediaan bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi, ditambah kewajiban atau pasifa lancar seperti hutang usaha dan pinjaman jangka pendek. Dengan demikian, maka manajemen modal kerja merupakan semua kegiatan dalam rangka pengolahan aktiva lancar dan pasifa lancar suatu investasi perusahaan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif, yaitu menggambarkan keseluruhan atau jurnal dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang persediaan atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Konsep ini biasanya disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Konsep yang kedua yaitu konsep kualitatif, merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan berbagai dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Konsep ini bisa disebut juga modal kerja neto atau net working capital. Nah, konsep yang terakhir yaitu konsep fungsional. Konsep fungsional merupakan modal kerja menurut konsep ineminetik, berartikan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan dana atau income dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada dana yang digunakan dalam suatu periode akuntansi tertentu yang menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis modal kerja. Modal kerja yang pertama yaitu modal kerja permanen atau permanen working capital, yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Modal kerja ini terdiri dari modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga kontinuitas usaha atau modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kegiatan usahanya. Modal kerja normal. Modal kerja normal adalah modal kerja dibutuhkan untuk proses produksi normal. Nah, itu ada jenis yang kedua yaitu modal kerja variabel atau variabel working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini terdiri dari modal kerja musiman atau seasonal working capital, atau modal kerja siklis atau cyclical working capital, dan modal kerja darurat atau emergency working capital. Materi selanjutnya yaitu sumber modal kerja. Ada hasil operasi perusahaan, keuntungan penjualan, surat berharga, penjualan saham, penjualan aktiva tetap, penjualan obligasi, dan memperoleh pinjaman dan dana hibah. Terus selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama volume penjualan, yang kedua faktor musim dan siklus, yang ketiga perubahan dan dalam teknologi, yang keempat kebijakan perusahaan. Oke, materi selanjutnya yaitu arti penting dan tujuan manajemen modal kerja. Arti penting
Yang pertama adalah bahwa kegiatan seorang manajemen keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain sebagai besar waktu dia alokasikan untuk mengurus modal kerja. Kedua, investasi dalam aktiva lancar cepat sekali berubah dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Yang ketiga, dalam praktiknya sering sekali bahwa lebih dari separuh dari total kita merupakan bagian dari jumlah aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Yang keempat, khusus bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena investasi dalam aktiva tetap dapat ditekan dengan menyewa, tetapi investasi lancar dalam piutang dan sedia tidak dapat dihindarkan, harus segera dipenuhi. Yang keempat, khusus bagi perusahaan relatif kecil, fungsi manajemen modal kerja sangat penting. Yang terakhir, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya likuiditas suatu perusahaan sangat tergantung pada manajemen modal kerja. Kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk perusahaan memiliki kesediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangan memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin. Yang kelima, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan laba dan penjualan. Yang terakhir, perusahaan mampu melindungi dari apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Oke, itu saja dari penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.